Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Dunia kita sudah berubah banget ya. Teknologi dan internet telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi satu sama lain. Setiap kali kita klik sesuatu di internet, beli barang online, atau posting di media sosial, semuanya itu menghasilkan data. Data ini terus bertambah setiap detiknya. Nah, data ini tuh kayak bahan mentah yang punya potensi luar biasa loh. Seperti bahan baku di pabrik yang bisa diolah menjadi produk yang berguna. Bayangin aja tambang emas yang luas banget. Emasnya banyak, tapi masih tersembunyi di balik batu. Data juga gitu, tersembunyi dan perlu diolah. Emasnya banyak tapi masih tersembunyi di balik batu. Data juga gitu. Kita perlu alat dan keahlian khusus untuk mengolahnya. Disinilah peran data science muncul. Data science adalah ilmu yang mempelajari cara mengolah data mentah menjadi informasi yang berguna. Data science itu kayak kunci buat ngolah tambang emas data ini, mengubahnya jadi informasi yang berharga. Dengan data science, kita bisa menemukan pola dan tren yang tersembunyi. Informasi ini bisa bantu kita ngerti dunia dengan lebih baik dan membuat keputusan yang lebih cerdas. Misalnya, perusahaan bisa menggunakan data untuk meningkatkan produk dan layanan mereka. Data science itu gabungan dari ilmu matematika, statistika, dan pemrograman untuk ngambil informasi penting dari data mentah. Ini adalah kombinasi yang kuat untuk mengungkapkan wawasan yang berharga. Kayak koki yang jago masak, data scientist pakai keahlian mereka buat ngolah data jadi informasi yang bermanfaat. Mereka menciptakan hidangan informasi yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Data science sekarang lagi hits banget di berbagai bidang, mulai dari teknologi, keuangan, kesehatan, sampai pemerintahan. Kenapa ya? Karena data science bisa bantu jawab pertanyaan yang rumit, nemuin tren yang tersembunyi, dan membuat prediksi yang akurat. Contohnya toko online yang pengen ningkatin penjualan. Dengan data science, mereka bisa analisis data pelanggan, kayak riwayat pembelian, produk favorit, dan kebiasaan browsing. Informasi ini bisa dipakai buat rekomendasiin produk yang tepat ke pelanggan yang tepat di waktu yang tepat. Hasilnya, pelanggan senang, penjualan meningkat. Di zaman digital ini, data udah jadi aset yang sangat berharga, sama kayak minyak dan emas. Data bukan cuma sekadar angka, tapi juga informasi yang bisa mengubah cara kita melihat dunia dan membuat keputusan. Kemampuan buat ngumpulin, analisis, dan ngerti data jadi makin penting buat sukses di berbagai bidang. Dari bisnis, kesehatan, pendidikan, sampai pemerintahan, semua sektor butuh data untuk berkembang dan berinovasi. Makanya, nggak heran kalau data science disebut-sebut sebagai pekerjaan paling keren di abad ke-21. Data scientist adalah pahlawan modern yang membantu kita memahami tren dan pola yang tersembunyi dalam data. Data science bisa bantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik. Dengan informasi yang akurat dan tepat waktu, kita bisa membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif. Misalnya, perusahaan bisa menentukan strategi pemasaran yang lebih baik, atau pemerintah bisa membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran. Meningkatkan efisiensi. Data science bisa bantu kita area yang perlu diperbaiki dan diotomatisasi, sehingga pekerjaan jadi lebih efisien. Contohnya di pabrik, data bisa digunakan untuk mengidentifikasi proses yang bisa dioptimalkan, menciptakan produk dan layanan baru. Dengan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, perusahaan bisa mengembangkan produk dan layanan baru yang inovatif. Data science memungkinkan kita untuk lebih dekat dengan pelanggan dan memberikan solusi yang mereka butuhkan. Kita sering dengar istilah data dan informasi, kadang kita pakai bergantian. Padahal, keduanya beda loh. Data itu fakta mentah, angka, dan simbol yang belum diolah. Informasi adalah data yang udah diolah, disusun, dan diberi konteks sehingga punya arti dan nilai. Contohnya, kamu punya daftar angka suhu udara harian selama sebulan terakhir. Itu adalah data. Tapi data ini belum ngasih tahu kita banyak hal. Setelah data ini dianalisis dan disajikan dalam bentuk grafik, kita bisa lihat tren suhu, hari terpanas dan terdingin, dan pola cuaca. Nah, ini baru informasi. Section 5. Mengolah data menjadi informasi. Contoh kasus. Kita lihat contoh lain yuk. Kali ini, kita akan membahas bagaimana sebuah supermarket menggunakan data untuk meningkatkan bisnis mereka. Sebuah supermarket ngumpulin data tentang setiap transaksi pelanggan pakai kartu loyalitas.
Setiap kali pelanggan berbelanja dan menggunakan kartu loyalitas mereka, data tersebut dicatat. Data ini mencakup informasi tentang produk yang dibeli, waktu pembelian, dan jumlah yang dibelanjakan. Dengan data ini, supermarket bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kebiasaan belanja pelanggan mereka. Data mentah ini sendiri mungkin belum terlalu berguna, namun, jika diolah dengan benar, data ini bisa menjadi sangat berharga. Tapi, dengan data science, supermarket bisa ngolah data ini untuk menganalisis tren penjualan, mencari tahu produk terlaris, perubahan permintaan setiap musim, dan mengatur stok barang. Memahami perilaku pelanggan. Dengan analisis yang tepat, mereka bisa melihat pola-pola yang tidak terlihat sebelumnya. Membagi pelanggan berdasarkan kebiasaan belanja mereka, seperti frekuensi belanja, jenis produk yang sering dibeli, dan preferensi lainnya. Mencari tahu kelompok pelanggan yang paling menguntungkan, dan menyesuaikan strategi pemasaran. Dengan informasi ini, mereka bisa membuat kampanye pemasaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. Meningkatkan program loyalitas, menawarkan diskon dan promosi yang dipersonalisasi berdasarkan riwayat pembelian pelanggan untuk meningkatkan loyalitas dan penjualan. Dengan cara ini, pelanggan merasa lebih dihargai dan cenderung kembali berbelanja di supermarket tersebut. Section Machine Learning. Ketika mesin belajar dari data machine learning, itu bagian dari kecerdasan buatan yang ngebantu komputer belajar dari data tanpa harus diprogram secara detail. Jadi algoritma machine learning dilatih, pakai data yang banyak, buat ngenali pola, membuat prediksi, dan meningkatkan kinerjanya sendiri. Kayak kita ngajarin anak kecil, bedain apel dan jeruk. Kita kasih lihat contoh apel dan jeruk, jelasin ciri-ciri masing-masing buah. Lama-lama, anak itu bisa bedain apel dan jeruk dari bentuk, warna, dan teksturnya. Machine learning juga gitu cara kerjanya. Section To-Do, Netflix dan rekomendasi film. Contoh machine learning dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh machine learning yang sering kita temuin adalah sistem rekomendasi di platform streaming kayak Netflix. Netflix pakai algoritma machine learning buat analisis riwayat tontonan kita, genre favorit, dan rating yang kita kasih ke film dan acara TV. Dari informasi ini, Netflix bisa rekomendasiin film dan acara TV lain yang mungkin kita suka. Semakin sering kita nonton, semakin banyak data yang dikumpulkan Netflix, dan semakin akurat rekomendasinya. Section LAT, Data Science di sekitar kita. Penerapan di berbagai bidang. Data Science udah mengubah banyak bidang, mulai dari kesehatan sampai transportasi. Kesehatan, menganalisis data pasien untuk mendiagnosis penyakit lebih awal, mengembangkan pengobatan yang dipersonalisasi, dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan. Keuangan, mendeteksi penipuan, menilai risiko kredit, dan mengotomatiskan perdagangan saham. Transportasi, mengoptimalkan rute pengiriman, memprediksi pola lalu lintas, dan mengembangkan mobil self-driving. Pemasaran, mensegmentasi pelanggan, menargetkan iklan, dan mempersonalisasi pengalaman pelanggan. Section SMEN, tertarik mempelajari data science. Dunia data science menawarkan peluang karir yang menarik dan menantang bagi kamu yang ingin membuat perubahan. Kalau kamu tertarik buat mecahin masalah yang kompleks, menemukan wawasan baru, dan membentuk masa depan dengan data, data science bisa jadi pilihan yang tepat buat kamu. Tenang aja, ada banyak sumber daya yang bisa bantu kamu belajar data, apapun latar belakang atau pengalaman kamu. Section 10. Memulai perjalanan di dunia data. Ini dia beberapa langkah awal yang bisa kamu coba. 1. Pelajari dasar-dasarnya. Mulai dengan belajar dasar-dasar matematika, statistika, dan pemrograman, seperti Python atau R. 1. Ikuti kursus online. Banyak platform pembelajaran online yang menawarkan kursus data science untuk pemula sampai mahir. 1. Bergabunglah dengan komunitas. Bergabunglah dengan forum online, grup media sosial, atau acara meetup untuk terhubung dengan sesama penggemar data science dan belajar dari para ahli. 1. Kerjakan proyek langsung. Cara terbaik buat belajar data science adalah dengan mempraktikkannya. Carilah kumpulan data publik dan kerjakan proyek kecil untuk mengasah keterampilan kamu. Section 11. Mari berdiskusi. Data science adalah bidang yang luas dan menarik dengan potensi yang tak terbatas.
Semoga penjelasan singkat ini udah ngasih kamu gambaran tentang apa itu data science, kenapa penting, dan gimana cara mempelajarinya. Sekarang, giliran kamu. Apa pendapat kamu tentang potensi data science? Bidang apa yang menurut kamu paling menarik buat diaplikasikan dengan data science? Bagikan pemikiran dan pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah ya.